Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelumnya saya minta maaf ya karena tidak bisa berhadir untuk melaksanakan perkuliahan di dalam kelas. Namun karena ada sedikit kendala teknis ya. Namun adapun untuk perkuliahan hari ini akan kita gantikan dengan podcast pembelajaran ini ya. Dan semoga ini bisa membantu adik-adik nantinya dalam memahami aksioma dasar penelitian, khususnya kuantitatif ya. Jadi apa itu aksioma? Aksioma itu adalah konsep ya, konsep kebenaran yang disepakati. Nah, jadi karena aksioma ini adalah konsep kebenaran yang disepakati, maka artinya di sini kita akan berbicara soal bagaimana aksioma dasar penelitian kuantitatif yang sudah berlaku secara umum dan disepakati oleh ilmu pengetahuan ya, atau oleh para ilmuwan gitu sebagai dasar untuk membangun fondasi ataupun proses penelitian seperti itu. Nah, kemudian sekarang coba kita lihat dulu apa itu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi untuk kuantitatif sendiri itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Maka kalau misalnya kita berbicara populasi di sini, maka unitnya besar ya. Unitnya besar. Kemudian dari populasi ini nanti akan ditentukan sampel. Ya, kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya pada umumnya dilakukan secara random, namun kemudian nanti berkembang sesuai dengan kebutuhan. Ada stratified random sampling, kemudian ada purposive ya, ini sebagai contoh dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti pengumpulan datanya juga dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian atau yang disebut dengan apa? Dengan skala ya, skala psikologi khususnya, atau mungkin kalau dalam bahasa umum lainnya disebut sebagai apa? Angket ya, angket atau kuesioner. Nah, lalu kemudian hasil analisis ini nanti akan digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesis ini munculnya dari mana? Muncul dari dugaan awal yang dibuat oleh peneliti ya. Sepertinya untuk hipotesis juga sudah pernah kita singgung di dalam kelas di 2 minggu sebelumnya. Nah, sedangkan kualitatif itu metode penelitiannya lebih melihat pada kondisi objek yang alamiah. Makanya kenapa dia tidak butuh populasi ya. Nah, untuk pengambilan datanya juga kita akan berperan sebagai instrumen kuncinya. Nah, kalau misalnya dalam kuantitatif yang berperan kan apa? Skala tadi ya. Nah, kemudian untuk teknik pengambilan responden atau informan dalam hal ini ya, itu menggunakan purposive snowball. Jadi bukan sampling tapi purposive snowball ya, supaya dapat diperoleh informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan selanjutnya nanti untuk pengumpulan datanya pakai triangulasi dan lain-lain ya. Namun kita tidak fokus di sini. Dan dia juga hasil penelitiannya menekankan pada makna ya, bukan pada generalisasi. Yang generalisasi siapa? Kuantitatif. Kenapa? Karena dia bermain di populasi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aksioma dasar mengenai sifat realitas. Kalau dalam kuantitatif, sifat realitas itu dapat diklasifikasikan, teramati, dan terukur. Mengapa demikian? Karena sejak awal kita sudah menentukan siapa yang menjadi populasi dan siapa yang menjadi sampelnya. Dan tentu saja karena kuantitatif ini berbicara soal penelitian yang sifatnya positivistik, maka kedudukan aspek, teori, konsep, alat ukur ya, itu semuanya sudah ditentukan sejak awal. Makanya dia lebih bersifat teramati dan terukur. Dan kemudian kalau untuk kualitatif itu lebih ke holistik dan dinamis ya, karena sifatnya yang alamiah tadi. Kemudian untuk hubungan peneliti dengan yang diteliti, sifatnya independen agar objektif. Sedangkan kalau dalam kualitatif dia interaktif karena wawancara kan, sedangkan dalam kuantitatif hubungan peneliti dengan yang teliti itu independen dan objektif karena kita menggunakan skala ya gitu. Artinya hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu pun juga dia berjarak akhirnya, karena kita tidak berinteraksi secara langsung atau berkomunikasi secara langsung. Apalagi kan sekarang banyak peneliti kuantitatif itu tidak harus lagi turun ke lapangan
Mungkin karena populasinya juga tidak mengharuskan turun ke lapangan, artinya dia bisa menyebarkan angket dalam bentuk Google Form saja itu sudah cukup gitu ya. Kemudian untuk aksioma selanjutnya adalah hubungan variabel. Nah, kalau dalam kuantitatif itu sudah jelas ya, kita pakai hubungan linear kausalitas. Ini linear namanya, satu arah ya, linear kausalitas. Sehingga maka nanti sudah harus ditentukan sejak awal apa itu X-nya dan apa itu Y-nya. X itu variabel independennya, Y itu variabel dependennya. Maka oleh karena itu sejak awal Y ini yang menjadi masalah sudah harus diketahui ya oleh peneliti sebagai fenomena dasar yang membangun ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang masalah tersebut. Kemudian X ini adalah faktor ya, faktor yang menjadi penyebab kenapa Y ini terjadi gitu, kenapa akibat ini terjadi. Maka ini nanti juga sudah harus mulai ditentukan sejak awal gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan mempelajari masalah di lapangan secara teori fakta ya, fakta, kemudian fakta empiris, kemudian dicari juga secara teoritis, bisa lewat teori, buku ya, jurnal gitu kan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dalam kuantitatif itu dia tidak linear kausalitas. Coba dilihat panahnya itu saling berkesinambungan ya, artinya X itu bisa mempengaruhi Y, bisa ke Z, Z bisa ke X, dan begitu seterusnya. Sedangkan dalam kualitatif itu tidak, kita pakai linear kausalitas. Kemudian kemungkinan generalisasi. Nah, cenderung membuat generalisasi. Kenapa? Karena tadi lagi-lagi kita pakai populasi dan sampel. Artinya yang kita generalisasi dari hasil penelitian ini nanti adalah jawaban dari sampel yang mewakili populasi yang besar. Katakanlah nanti hasilnya itu adalah ada pengaruh gitu ya, semakin tinggi misalnya kebutuhan afiliasi, maka semakin tinggi FOMO di kalangan mahasiswa misalnya saja, dan kemudian hasilnya itu hipotesisnya diterima ya kan, hipotesisnya diterima berdasarkan hasil jawaban dari sampel yang digunakan sebanyak 250 orang, sementara sebenarnya populasinya itu adalah 3.000 orang gitu ya kan, misalnya saja. Berarti jawaban dari 250 ini nanti akan digeneralisasi dan mewakili jawaban dari 3.000 populasi ini. Nah gitu. Sedangkan kalau dalam kualitatif itu tidak ada generalisasi ya, karena sifatnya alamiah tadi, maka dia sangat erat kaitannya dengan konteks dan waktu, sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan tadi berdasarkan wawancara. Kemudian kalau untuk peranan nilainya, kuantitatif itu cenderung bebas nilai, sedangkan kalau dalam kualitatifnya itu terikat pada nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data ya. Oke, selanjutnya nanti dari sini akan ada kuis, silakan dijawab kuisnya, baru kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya.